Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak Anda yang suatu sekolah itu bisa jatuh bukan karena kurangnya murid ataupun karena kurangnya dana, tetapi karena tidak bisa mengelola resiko dengan baik. Dan bagaimana jika satu siswa itu pegang 3 tugas sekaligus? Kira-kira apakah bisa maksimal atau tidak? Perkenalkan, saya Masya Rindy. Saya akan membahas profil resiko yang ada di SMP Negeri 2 Bengkalis. Tempat saya belajar banyak tentang bagaimana cara manajemen resiko itu sangat susah di dunia nyata, tapi itu sangatlah penting. Presentasi ini akan membahas profil resiko yang ada di SMP Negeri 2 Bengkalis, mulai dari struktur organisasi, pendapatan SDM, sampai perencanaan lokasi jabatan yang seringkali menjadi permasalahan. Jadi, buat kalian yang tertarik sama dunia manajemen atau suatu hari nanti akan bekerja di instansi pendidikan atau organisasi apapun, dengan memahami manajemen sejak sekarang itu bisa kita lebih memahami mengelola beban kerja, menghindari konflik internal, dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita mulai dari profil singkat SMP Negeri 2 Bengkalis. Alamat Jalan Bapakati, Desa Bapakati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. SMP ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 1965. Saat ini sekolah negeri di bawah naungan Pemda dengan akreditasi A. Berikut adalah CV singkat saya. Sebagai staf auditor internal di SMP Negeri 2 Bengkalis, saya memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan, panduan kerja, serta prosedur operasional yang mendukung pelaksanaan tugas di sekolah. Selain itu, saya membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai program yang telah disepakati, memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengamatan, serta mendukung layanan konsultasi terkait pengelolaan administrasi, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola sekolah. Saya juga turut memantau dan meninjau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal di lingkungan sekolah. Berikut adalah struktur organisasi di SMP Negeri 2 Bengkalis, dan ada struktur organisasi manajemen risiko SMP Negeri 2 Bengkalis. Yang berikut adalah visi dan misi SMP Negeri 2 Bengkalis. Dengan visi terwujudnya warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter Pancasila, dan terbukti lingkungan tahun 2025. Dan berikut adalah visi dan misi dari manajemen risiko, yaitu menjadi sistem manajemen risiko yang proaktif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Berikut adalah budaya kerja yang ada di SMP Negeri 2 Bengkalis, yang menjadi nilai inti menjadi budaya kerja sekolah, yaitu berintegritas, empati, rajin, kreatif, adaptif, dan harmonis. Kemudian ada tujuan penerapan manajemen risiko. Untuk tujuan umum, melaksanakan fungsi manajemen risiko di sekolah untuk memastikan seluruh potensi risiko yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, administrasi, dan operasional sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar visi, misi, serta tujuan pendidikan di SMP Negeri 2 Bengkalis dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian ada manfaat penerapan manajemen risiko, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar, mendukung keputusan yang lebih tepat oleh kepala sekolah, mewujudkan tata sekolah yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan dana dan sumber daya sekolah. Kemudian ada tantangan dan hambatan implementasi manajemen risiko. Yang pertama ada belum semua guru dan staf memahami pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola sekolah. Kedua, terdapat guru atau staf yang menangani lebih dari satu tanggung jawab sehingga berisiko kecelakaan kerja. Kemudian ada kategori risiko yang telah terjadi. Yang pertama ada risiko struktur organisasi, yang kedua ada sumber daya manusia dan penempatan tugas, dan yang ketiga perencanaan sumber daya manusia. Berikut adalah kriteria probabilitasnya. Kemudian ada kriteria dampak. Berikut adalah list register yang saya buat. Di sini untuk kategori risikonya ada kategori operasional,
kerja bagian manajemen sekolah. Sasaran yaitu efisiensi tugas dan tanggung jawab staf. Untuk kejadian resikonya yaitu terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan pembagian tugas antar staf, sehingga menyebabkan pekerjaan tidak terselesaikan secara efektif, muncul konflik peran dan menimbulkan produktivitas kerja tim. Kemudian ada penyebab istimewa. Yang pertama, karena beberapa staf menjalankan lebih dari satu peran atau tugas secara informal. Dua, karena tidak ada pedoman atau pembagian tugas yang rinci dan terdokumentasi. Tiga, karena sekolah tidak memiliki sistem manajemen SDM yang sistematis. Empat, karena belum ada pelatihan atau inisiatif untuk membentuk struktur organisasi yang efisien. Lima, karena pengelolaan organisasi sekolah masih dilakukan secara konvensional dan kreatif bukan proaktif. Untuk pengendalian internalnya, yaitu penugasan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang besar dan kesepakatan informasi dalam rapat staf. Belum ada dasar tertulis atau evaluasi beban kerja. Yang kedua, pembagian tugas hanya diinformasikan secara lisan saat awal tahun ajaran atau melalui grup komunikasi internal dan belum disusun dalam dokumen job description formal. Yang ketiga, struktur organisasi ada namun tidak ditinjau atau diperbarui secara berkala dan belum ada standar operasional prosedur atau SOP untuk pengelolaan staf. Dan yang keempat, beberapa guru mengikuti pelatihan umum secara mandiri, namun belum ada program pelatihan manajemen organisasi yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, rencana kerja sekolah lebih fokus pada kegiatan akademik dan pembelajaran. Belum ada kebijakan internal yang mendorong evaluasi manajemen dan reformasi struktur organisasi. Untuk strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi dan penyesuaian beban kerja staf secara berkala untuk mencegah ganda, menyusun dan menyebarkan dokumen pembagian tugas yang jelas dalam bentuk SK atau SOP, membentuk tim pengelola SDM internal yang bertugas menciptakan kebutuhan dan distribusi staf, mengadakan pelatihan manajemen organisasi sekolah bagi kepala sekolah atau staf terkait, dan terakhir menyusun rencana kerja tahunan berbasis evaluasi resiko dan kinerja organisasinya. Kemudian ada resiko, kategori resiko sumber daya manusia. Itu untuk keberlangsungan fungsi jabatan, itu terjadinya kekosongan jabatan struktural, pensiun atau ketidakhadiran mendadak, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas penting. Untuk apa penyebab masalahnya? Yang pertama ada karena ada staf yang pensiun, mutasi atau mendadak tidak hadir, sakit, izin atau lain-lain. Karena tidak ada sistem kaderisasi atau penunjukan pelaksanaan tugas PLT yang jelas dan terdokumentasi. Karena pembagian peran dan rencana sukses jabatan belum menjadi bagian dari manajemen sekolah secara rutin. Dan keempat, karena belum ada kebijakan tertulis atau prosedur baku tentang perencanaan sukses jabatan di sekolah. Dan yang kelima, karena fokus manajemen masih pada operasional harian dan belum memprioritaskan perencanaan jangka menengah atau organisasi sekolah. Untuk strategi yang dapat dilakukan yaitu menyusun daftar pelaksanaan tugas atau PLT untuk setiap jabatan struktural sebagai bagian dari rencana kontingensi kepegawaian. Yang kedua, membuat program kaderisasi internal dengan menunjukkan staf potensial yang dipersiapkan untuk jabatan struktural, mengajukan usulan SOP, percepat pengisian jabatan kepada pihak terkait agar tidak terjadi proses terlalu lama, membuat dan memutakhirkan database kepegawaian lengkap dengan proyeksi masa pensiun dan status pegawai. Dan yang kelima, menyusun kebijakan manajemen yang proaktif berbasis perencanaan tahunan dan analisis kebutuhan jabatan. Kemudian ada kategori untuk resiko penerapan nilai visi dan misi, yaitu tidak optimalnya penerapan nilai visi dan misi dalam organisasi yang menyebabkan ketidaksepahaman dan kurangnya keselarasan tujuan di antara anggota. Untuk apa penyebabnya? Yaitu karena anggota organisasi belum memahami secara jelas isi dan makna dari visi dan misi, karena sosialisasi dan komunikasi
komunikasi tentang visi dan misi belum dilakukan secara efektif dan menyeluruh, karena tidak ada program pelatihan atau kegiatan rutin yang fokus pada penerapan nilai visi dan misi. Kemudian terdapat kurangnya prioritas dan perhatian dari manajemen pada pengembangan budaya organisasi yang berlandaskan visi dan misi, dan karena manajemen lebih fokus pada pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kekuatan nilai-nilai dasar organisasi. Untuk strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan secara berkala melalui media visual dan interaktif, mengembangkan metode komunikasi dua arah seperti forum diskusi atau loka karya. Yang ketiga, merancang program pelatihan internal rutin minimal setiap semester. Dan yang keempat, menyisipkan nilai-nilai visi dan misi dalam setiap kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, menyusun rencana strategis jangka panjang berbasis visi dan misi yang disosialisasikan kepada seluruh tim. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu untuk kategori resiko yang terjadi, yaitu tumpang tinggi atau ketidakjelasan pembagian tugas antar staf sehingga hubungan pekerjaan tidak terselesaikan secara efektif. Untuk konflik peran dan hubungan kualitas kerja tim. Rekomendasi yang tindakan lebih lanjutnya yaitu 1. Lakukan evaluasi triwulan terhadap pembagian tugas dan sesuaikan bila ada perubahan kondisi atau beban sekolah. Yang kedua, bentuk tim pengawasan kepatuhan SOP untuk memastikan implementasi sesuai pedoman. Yang ketiga, jadwalkan audit internal data atau pegawaian minimal 1 kali per semester untuk menjamin keakuratan. Dan yang keempat, evaluasi hasil pelatihan dengan kuesioner dan observasi penerapan di lapangan. Yang kelima, melibatkan semua wakil kepala sekolah dan koordinator bidang dalam penyusunan RKTS agar rencana lebih komprehensif. Untuk resiko yang kedua, terjadinya kekosongan jabatan struktural akibat mutasi, resiko atau ketidakhadiran mendadak sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan meeting. Untuk rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu 1. Buat jadwal evaluasi rutinitas semester untuk menunjang kesiapan PRT dan kebutuhan jabatan struktural. 2. Buat program kaderisasi kepemimpinan sekolah dengan identifikasi guru potensial secara objektif. Dan yang ketiga, simulasikan SOP ini secara internal agar semua pihak paham alur darurat pengisian jabatan. Yang keempat, jadwalkan pembaruan data setiap bulan oleh staf TU atau kepegawaian. Dan yang terakhir yaitu kategori ketiga, di mana penerapan nilai-nilai visi dan misi dalam organisasi. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan, yang pertama adalah memberi desain infografi secara bertahap agar tetap menarik dan relevan. Dokumentasikan hasil forum sebagai laporan tindak lanjut lalu disampaikan kepada manajemen sekolah. Kemudian evaluasi efektivitas pelatihan melalui pre-test dan post-test serta survei umpan balik. Yang keempat, bentuk tim monitoring dan evaluasi internal untuk menilai keselarasan program terhadap visi dan misi. Dan yang kelima, lakukan review penggunaan terhadap RKT bersama seluruh stakeholder seperti komite, guru, staf, siswa, perwakilan untuk menjaga relevansi visi dan misi dalam praktik mental. Berikut ada garis apa juga saya. Dan yang kedua ada garis tolerance. Dan yang ketiga ada garis treatment. Yang keempat ada mitigasi resiko.